seem like the time to love and believe 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UP BJJ UT Medan dengan nomor mahasiswa 501193099. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis pembelajaran terpadu dalam kurikulum Indonesia. 1. Model pembelajaran terpadu yang relevan dengan kurikulum di Indonesia. Dari 10 model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty, model yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini adalah model tematik atau tematik model dan model terintegrasi atau integrated model. Model tematik menjadi pilihan utama karena sejalan dengan pendekatan pembelajaran tematik yang diadopsi dalam kurikulum 2013 dan dilanjutkan dalam kurikulum Merdeka. Model ini memungkinkan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema sentral yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Selain itu, model terintegrasi juga relevan dengan kemungkinan penggabungan konsep, keterampilan, dan sikap dari berbagai disiplin ilmu dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh, sesuai dengan semangat pendidikan holistik yang diusung kurikulum di Indonesia. Yang kedua, tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah pengembangan pemahaman siswa secara holistik dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda melalui tema yang bermakna. Pembelajaran ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang autentik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Fungsi pembelajaran tematik terpadu meliputi fungsi edukatif dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Fungsi psikologis untuk membantu siswa memahami konsep secara utuh dan bermakna, serta fungsi praktis untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan nyata yang kompleks dan multidimensional. Landasan pembelajaran tematik terpadu berpijak pada landasan filosofis konstruktivisme yang menekankan pembangunan pengetahuan oleh siswa sendiri. Landasan psikologis perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky tentang pembelajaran bermakna, serta landasan pedagogis yang mengutamakan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu mencakup prinsip holistik yang memandang siswa sebagai individu yang utuh, prinsip bermakna yang mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa, prinsip otentik yang menggunakan penilaian sesungguhnya, dan prinsip aktif yang melibatkan siswa secara fisik, mental, dan emosional dalam pembelajaran. Rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu meliputi pemilihan tema yang dekat dengan lingkungan siswa, keterpaduan yang tidak dipaksakan, menggunakan prinsip belajar sambil bermain untuk siswa usia dini, serta memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan, eksplorasi, dan investigasi. Tahapan pembelajaran tematik terpadu dimulai dari tahap perencanaan dengan pemetaan kompetensi dasar dan pemilihan tema, tahap pelaksanaan dengan kegiatan pembukaan, inti, dan penutup yang terintegrasi, serta tahap evaluasi yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar secara komprehensif. Yang ketiga, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran tematik terpadu. Perbedaan mendasar antara pembelajaran tematik terpadu dan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka terletak pada pendekatan dan fleksibilitasnya. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik diterapkan secara ketat dengan tema yang telah ditetapkan dan harus diikuti oleh seluruh sekolah di Indonesia.
Struktur pembelajaran sangat terstandarisasi dengan kompetensi dasar yang harus dicapai dan time frame yang rigid. Sebaliknya, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran tematik sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, konsep pembelajaran terpadu berkembang menjadi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang lebih fleksibel dan adaptif. Guru memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan tema pembelajaran yang relevan dengan lingkungan dan budaya setempat. Profil pelajar Pancasila menjadi pijakan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan setiap pembelajar dalam setiap pembelajaran tematik. Perbedaan lainnya, penilaian terletak pada sistem penilaian, di mana kurikulum 2013 masih menggunakan sistem penilaian cukup kompleks dengan berbagai instrumen, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan penilaian yang lebih sederhana dan fokus pada penilaian formatif untuk mendukung proses pembelajaran. Implementasi di SD Negeri 2 Dono Arum berdasarkan pengalaman implementasi di SD Negeri 2 Dono Arum, transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka memberikan dampak signifikan terhadap praktek pembelajaran tematik terpadu. Pada masa penerapan kurikulum 2013, pembelajaran tematik di sekolah ini cenderung kaku mengikuti tema-tema yang telah ditetapkan dalam buku guru dan buku siswa. Guru-guru merasa terbatas dalam pengembangan kreativitas karena harus mengikuti alur pembelajaran yang sudah terstruktur ketat. Namun, dengan implementasi kurikulum Merdeka, para guru di SD Negeri 2 Dono Arum mulai merasakan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, tema tentang lingkungan sekitar dapat dikembangkan dengan mengangkat potensi lokal seperti pertanian, padi, dan yang dominan di daerah daerah kami. Sehingga siswa dapat belajar matematika melalui perhitungan luas sawah, bahasa Indonesia melalui wawancara dengan petani, dan IPA melalui pengamatan proses pertumbuhan tanaman padi. Tantangan yang dihadapi oleh adaptasi guru terhadap sistem penilaian yang lebih sederhana dan fleksibel, serta penyesuaian sarana prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis proyek. Dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah sangat membantu dalam proses transisi ini, terutama dalam penyediaan media pembelajaran dan pelatihan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang esensi kurikulum Merdeka. Demikian jawaban diskusi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.